Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andito Dava Febriansyah dengan 3 digit NIM terakhir 056 dari Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan tahun 2025 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di video kali ini kita akan membahas tentang looping atau perulangan. Pertama kita akan langsung masuk ke materi di PPT terlebih dahulu. Oke. Memahami perulangan for and while dalam pemrograman. Perulangan adalah salah satu konsep paling fundamental dan kuat yang akan kamu temui. Ini memungkinkan kita untuk mengulang serangkaian instruksi berulang kali tanpa harus menerusnya secara manual. Pengantar, mengapa perulangan atau looping itu penting? Otomatisasi tugas berulang. Perulangan membantu kita mengulang blok kode yang sama berkali-kali dan itu bisa menghemat waktu kita dan tenaga kita. Efisiensi kode membuat sebuah kode atau program itu menjadi lebih ringkas, mudah dibaca, dan efisien karena tidak perlu menulis instruksi yang sama berulang kali. Yang ketiga ada fleksibilitas. Perulangan dapat diatur untuk berjalan sejumlah kali tertentu atau berdasarkan sebuah kondisi, memberikan fleksibilitas dalam logika pemrograman. Apa itu perulangan? Perulangan atau dikenal juga sebagai looping adalah konsep dasar dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk menjalankan satu atau lebih instruksi secara berulang-ulang sampai kondisi tersebut terpenuhi. Bayangkan jika Anda ingin mengecat sebuah pagar yang cukup panjang, daripada menulis cat satu bagian berkali-kali sampai semuanya selesai, untuk setiap di bagian pagar-pagar itu, Anda bisa menggunakan loop atau perulangan. Selama ada bagian pagar yang belum dicat, cat satu bagian, ini jauh lebih efisien dan ringkas. Oke. Konsep utama atau contoh jenis-jenis perulangan. Ada 3 jenis perulangan utama yang akan sering digunakan dalam pemrograman. Setiap jenis memiliki karakteristik dan kapan waktu terbaik untuk menggunakannya. Pertama ada perulangan for. Ini digunakan untuk ketika kamu tahu persis berapa kali kamu ingin mengulang sesuatu. Kedua ada perulangan while. Digunakan ketika kamu ingin mengulang sesuatu selama kondisi tertentu masih benar. Yang ketiga ada repeat until atau do while. Mirip dengan while tapi menjamin blok kode dieksekusi setidaknya satu kali sebelum kondisinya diperiksa. Kapan menggunakan for? Oke. Perulangan for adalah pilihan ideal saat kamu tahu dengan pasti berapa banyak iterasi atau pengulangan yang dibutuhkan. Misalnya menghitung dari 1 sampai 10 atau mengulang sebanyak elemen dalam sebuah daftar. Oke, strukturnya seperti ini. For inisialisasi, kode, iterasi, kondisi, kode yang akan diulang seperti apa. Lalu seterusnya adalah for I sampai dengan O. Jika I masih belum I 5, I plus plus, kemudian I. Output nanti akan dari 0, 1, 2, 3, 4, dimulai dari 0. Terus ada ini flowchart sederhana, nanti kita akan ada bentuk flowchart yang asli ini hanya sekedar kayak ya, ada start, inisiasi, condition, execute, dan iterate atau pengulangan lagi. Flowchart ini menunjukkan bagaimana pengulangan for bekerja dimulai dengan inisialisasi, memeriksa kondisi, menjalankan kode, melakukan iterasi, dan mengulang sampai kondisi tidak lagi benar. Oke, yang selanjutnya ada perulangan while. Kapan kita menggunakan while? Perulangan while digunakan ketika kamu ingin mengulang sebuah blok kode selama suatu kondisi tertentu masih terpenuhi. Kamu tidak selalu tahu berapa kali akan pulang, tapi kamu tahu kapan sebuah perulangan itu akan berhenti. Nah, struktur dasarnya adalah while, kondisi apa yang akan dilakukan, dan kode yang akan diulang. Struktur dasarnya adalah I-nya sama dengan 0, while I lebih kecil dari 3. Print hello, I plus plus. Outputnya nanti hello, hello, hello. Oke. Ini untuk flowchart alur eksekusi perulangan while dari start, condition, execution, execute, and exit. Nah, flowchart ini menjelaskan alur perulangan while program akan terus mengulang blok kode selama kondisi yang tertentukan masih benar. Penting untuk memastikan kondisi akhirnya menjadi salah satu
salah agar pelulangan tidak tak terbatas. Oke. Selanjutnya dari repeat until duel itu menjamin eksekusi pertama. Perulangan repeat until atau duel di banyak bahasa adalah varian dari while yang menjamin blok kode akan dieksekusi tidak hanya satu kali sebelum kondisi eksekusi diperiksa. Ini berguna saat kamu perlu melakukan tindakan awal sebelum memeriksa kelanjutan dari sebuah program itu. Nah, struktur dasarnya ada bentukannya itu. Do, kode yang akan diulang, while, kondisinya apa? Seterusnya pilihannya ulang. Do apa yang kita lakukan udah print mainkan game. Pilihannya input main lagi, ya atau tidak. Well, pilihan iya nanti akan set. Jadi pola iterasi mengulang melalui list atau array. Perulangan sangat berguna untuk mengakses setiap elemen dalam sebuah list atau array. Dengan perulangan for, ya, daftar buah, apel, pisang, dan ceri. For i sama dengan 0, ini itu daftar buah, length, i plus. Print daftar buah, output nanti apel, pisang, ceri. Perulangan for ini sering digunakan dengan indeks untuk mengakses elemen secara berurutan. Kedua ada perulangan while. Daftar angkanya adalah 10, 20, 30. Indeksnya 0. While index daftar angka 9. Print daftar angka sesuai indeks. Akhirnya nanti outputnya adalah 10, 20, 30. Perulangan while juga bisa digunakan, tapi kita perlu mengelola indeksnya nanti secara manual, tidak otomatis seperti perulangan for. Jadi kesimpulan dari materi DWP ini adalah kekuatan dari perulangan. For, untuk interaksi yang jumlahnya sudah diketahui secara pasti. Well, untuk iterasi berdasarkan sebuah kondisi, jumlahnya tidak diketahui, tergantung sebuah kondisinya akan sampai mana. Ketika dari repeat until, eksekusinya minimal sekali, lalu akan mengajak sebuah kondisi. Kalau masih terpenuhi akan diulang terus, kalau tidak ya sudah berhenti dan jadi output nanti. Efisiensi menghemat kode, meningkatkan keterbacaan sebuah program supaya tidak terlalu banyak. Jadi looping ini cukup penting ya. Array atau list detail untuk memproses koreksi data. Nah, dengan memahami for, while, dan repeat until, kamu sekarang memiliki alat yang ampuh untuk membuat program yang lebih dinamis dan efisien. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke aktivitas atau percobaan lah ya.
Sekarang kita lanjut terlebih dahulu ke diagram flowchart-nya. Jadi ini ada flowchart-nya. Dimulai dari start yang berarti oval, namanya terminator itu start dan end. Yang kotak ini I sama dengan 0. Nah, berarti I-nya lebih kecil daripada 10. Jika iya, kita print I-nya nanti nambah. Nah, tinggal ditambah, terus jadi next I. Nah, kembali lagi. Ini akan berulang terus sampai dengan melebihi 10. Nah, jika ini tidak lebih kecil dari 10, maka tunggu, ini nanti akan end, programnya akan selesai. Nah, seperti itu untuk flutter looping sederhana. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke aktivitas 5 di scratch terlebih dahulu. Di sini, oke, kita bisa memilih yang ini. When, pintar itu klik, head list, ingredient list. Nah, aduh, sorry, kepencet salah. Sebentar, tunggu dulu. Oke, set score to zero. Nanti di skor yang akan muncul seberapa banyak kita menebak banyak benar. Hello, you have to guess 3 ingredients from the cookies recipe. Ready? Nah, kita akan langsung ada timesnya 3 second. Indeks set indeksnya ke 1. Nah, ini dia. Ini adalah apa for looping for ulangan for karena loopingnya sudah ada tahu pasti ya berapa kali akan berulang, yaitu 3 kali. Nah, untuk repeat ini kita temukan untuk diskresi di sini di kontrol. Nah, repeat ini repeat berapa kali? Ini ada repeat forever, if then juga ini wait until, repeat until. Banyaknya nanti bisa dieksplor sendiri kalau memang mau. Oke, pastinya ada join ingredient just ke indeksnya. Just the when set ingredient to answer. Ingredientsnya content ingredient tanda tanya. Nah, kalau berhasil, your request ingredient, skornya akan berubah menjadi 1. Jika salah, akan muncul ini, oh, your guess wrong. Terus, wait 2 second, nanti akan kembali ke atas, akan berulang sampai ke 3 kali. Nah, terus nanti kalau sudah berulang 3 kali, ada say, join game over you have. Join score points. Poinnya akan keluar berapa. Nah, sekarang mari kita coba. Lalu you have to guess 3 ingredient. Kita coba sugar gula. Benar jawabannya. Terus kita aja tepung. Benar tepung. Terus telur. Oke, benar. Karena semuanya benar. Skornya kan belum menjadi 3. Walaupun indeksnya 4 kan memang cuma dari 0. Oke, game over you have 3 points. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau kita salah-salahkan. Coba jawabannya apa ya? Milk. Salah. Terus apa ya? Hmm, water. Coba water. Salah. Salah. Terus, bentar, nyari objek. Hmm, saus. Saus. Nah, salah. Nah, jadi lihat skornya 0. Nah, jadi untuk yang terus 5 discuss seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke repliknya. Oke, tunggu sebentar. Hmm, hmm, terus masih saya cari. Saya post dulu ya. Oke. Hmm, ya, nah, ya sudah terlihat. Ini adalah Pythonnya dari aktivitas kelima. Bisa lihat dari ingredient listnya ada eggs, flour, coklat, butter, sugar, and salt. Skornya masih 0, definisi awalnya. Print tebak 3 bahan yang ada di resep cookies tersebut. For i in range 3. Nah,
ini ada perulangan for di sini. In range-nya tree akan diulangi sebanyak 3 kali. Questnya adalah input tebakan ke satu i per satu. Lower if quest in ingredient list if jika berhasil menebak quest in ingredient list print benar, skornya akan bertambah satu. Else-nya tidak kalau salah, print your quest is wrong. Tapi print f skor kamu, skor dari 3 berapa dari berapa, nanti hasilnya akan menjadi seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke konsolnya, coba kita run terlebih dahulu. Oke, coba kita benarkan suatu x flower salt. Nah, skor kamu 3 dari 3. Nah, ini kan benar akan muncul seperti ini. Sekarang coba kita salah-salahkan seperti yang tadi. Milk, uh, saus, atau apa ya, telah kita dar, oh ya, water. Nah, your guess is wrong, your guess is wrong, nanti akan muncul skor kamu 0 dari 3. Nah, ini adalah yang untuk yang aktivitas kelima. Ini ada forest sederhana ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke aktivitas yang keenam. Dimulai dari scratch yang terlebih dahulu ya. Oke, sebentar yang ini. Nah, untuk yang ini tuh sebenarnya lebih ke memindahkan data dari satu list ke list yang lain. Dari untuk yang di sini adalah dari list A ke list B. Nah, bisa dilihat. Hmm, delete of all number list in B. Set index to 1. Repeat length of number list A. Add atom index of list A dikali 2 itu number list B. Nah, sebelum nanti akan dari list A ke list B ini akan dikali 2 terlebih dahulu supaya terlihat perbedaannya. Change indeksnya by 1. Oke. Sekarang coba kita start. Kita coba stop dulu. Nah, bisa lihat di sini 4 kiri jadi kanan dari 8, 8 jadi 16, 6 jadi 12, 10 menjadi 20, dan 7 menjadi 14. Sesuai dengan sini dikali 3 ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke yang program di Replit-nya. Hmm, nah, oke, nah, ini cukup sederhana ya. Di sini ada number underscore list A 3794, number list B masih kosong karena tujuan kita adalah memindahkan angka dari number list A ke number list B. Nah, kita akan menggunakan for ya di sini. For item in number list A, number underscore list B akan itemnya dikali 2. Ini isi number underscore list B sama dengan kita. Nah, nanti akan keluar dengan sumber dari number list B. Sekarang coba kita run. Set. Langsung keluar. Isi number list B adalah 6, 4, plus 2, 18, dan 8. 3 dikali 2, 6. 7 kali 2, 14. 1 kali 2, 2. 9 kali 2, 18. Dan 4 kali 2, 8. Nah, jadi di sini sangat sesuai. Dengan D4 juga bisa menjadi menggunakan perbedaan list. Dari list A ke list B atau list yang lain juga bisa. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke ke project yang pertama. Karena setelah oke, untuk project yang pertama kita akan kembali ke udah mas sangat ngantuk dikit. Ke project food delivery. Setelah when dan terakhirnya ke klik delete all of pizza order, nanti hide variable continue ordering, set total price-nya ke 0, say hello, menunggu 2 detik, set continue ordering to true. Nah, repeat until continue ordering be false. Nah, sini kayak kondisi seperti ini. Ask, do you want to add a pizza? Yes or no?
Jika answernya yes, dan lakukan hal berikut ya. Mas, what pizza do you want? Provide a number. Pizza choice nanti di sini ada di ini ada margherita, calzone, four cheese, pepperoni, and Napoli. To answer. Nah, add item pizza choice. Nah, di sini bisa available pizzanya apa tapi after nah, change total price by 10. Say join adding item pizza choice of available pizza to the list. Wait a second. Kalau yang that else content itu false. Nah, akan kembali ke atas. Jadi, selama dia belum mencek untuk memesan, ini akan kembali terus ke pertanyaan pertama, yaitu continue under dengan false. Oke. Say you have to pay total price. Di sini ada euro, wait a second. What team do you want to leave? 0 sampai 25 ya. Di sini ini agak tidak realistis ya, jujur ya. Sebenarnya di luar negeri itu wajib ngetip terpaksa sebenarnya. Oke, saya itu ini sedikit bermeja. Saya set total price to total price plus total price dikali answer per 100. Nah, terus nanti keluar say thank you, the price is now pizza are on the way. Nah, sekarang kita coba run programnya. Tuh, kita yes. Kita coba ke pepperoni terlebih dahulu. Ke atas cheese lagi. Kita coba yang Napoli. Nah, sudah cukup ya kita lihat no. Nah, you have to pay 20 euro. Nah, kita coba 5%. Langsung muncul 25% dari 20 adalah seperempat, yaitu seperempat dari 20 adalah 20 bagi 4 yaitu 5. Nah, langsung keluar total price 25 euro. Pizza are on the way. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang dirapitnya, oke, yang ini tapi sebentar workspace loading. Oke, sebentar. Katanya hilang, saya keluarkan dulu. Di sini teman PY. Nah, untuk yang dirapit memang agak cukup panjang ya. Ini saja sudah pakai looping. Kalau tidak pakai looping bisa dibayangkan sendiri seberapa panjang dan seberapa tidak efektif sebuah program tersebut. Oke, availability the margherita, calzone, sosis, pepperoni, and napoli. Ini ada pizza order yang masih kosong dan total price yang masih kosong. Pertama ada print, hello, here is the menu today. For pizza ini menurut available pizzanya apa aja, print string i plus pizzanya apa aja. Continue ordering through. Oke, kita lanjut ke for pizza dan nah, well continue ordering answer input tujuan to add the pizza. Yes atau no. Jika answernya yes, seperti yang tadi, pizza sauce-nya akan diinput, terus akan ditanyakan pizza apa yang dimau dan provide a number itu. Karena memang available pizzanya nanti pakai list, nanti ngambilnya atau akan diambilnya pakai indeks atau nomor ya. So, keluar pen dan print trailer atas 10. Di sini emang dibuka atas 10 semua ya. Satu else condition ordering false. Ya order print pizza ordernya apa aja, itu berapa, tip float, tapi nanti by float soalnya ya memang ada koma-koma. What tip do you want to leave? 5%. Total price sama dengan total price kali tip per 100. Misalkan quality thank you dan bla bla bla. Sekarang kita coba langsung preview your apps here. Jadi di konsol. Hello, do you want to add episode? Yes. Berarti itu nomor. Kita cari margarita sekarang. Margarita. Yes lagi kita coba lagi. Pepperoni. Pepperoni ya bukan Shahroni. Si. Yang kita untuk mengeluarkan kalau itu false. You have ordered margarita and pepperoni. You have to pay $20. Kita 10% aja jangan banyak-banyak. Okay, the price is now 22 euro. Pizzas are on the way. Nah, jadi yang ini. Nah, setelah ini ada satu lagi. Sebenarnya sama atau mirip dengan yang ini, tetapi yang
project yang kedua ini ada yang namanya data validation, data validasi ya. Nah, itu nanti akan kita lihat sekali lagi di sini ya. Nah, oke di sini. Nah, intinya yang ini tuh sebenarnya sama. When click ini semua sama ini. Soal tetap bisa ucapan yang mau. Nah, kita di sini, di sini. Nah, bisa dilihat beritanya. Nah, dia kan langsung wait to second langsung selesai else. Nah, kalian di sini else-nya. Say please choose a correct number. Jika kalian memilih angka yang tidak ada di dalam list, which is berarti 5 ke atas, karena ada di listnya ada 5, artinya 0, 1, 2, 3, dan 4. Berarti kalau kalian memilih angka 5 ke atas, itu akan error. Nah, langsung akan keluar tulisan please choose a correct number. Jadi seperti itu. Nah, converting to false, say join you have to pay total price. Nah, di sini juga ada. Di sini untuk yang di tab kan buat di untuk 0,1%. Nah, asurnya tuh lebih dari min 1 katanya 0 dan asurnya tuh kurang dari 26 yang artinya 25. Nah, jika di luar dari situ akan muncul tulisan please provide a correct number. Nah, setelah itu buat second dan akan kembali ke atas menanyakan kembali sampai valid tipnya itu akan true atau benar. Baru bisa lanjut ke pemrograman yang selanjutnya. Catatan price dan ini masang. Sekarang kita coba ya. Oke, kita run. Lalu ya tepat kita tekan yes. Oke, kita coba no dulu. Itu bayar langsung selesai ternyata. Sini no langsung nol. Nah, ini kalau no semua ya. Iseng-iseng aja tadi. Yang ini yang serius-serius. Oke, kita pencet tadi. Coba kita pencet 6. Nah, you have to spray zero adalah. Nice. Nah, langsung tidak keluar kan langsung error. Kita coba jadi Napoli 5. Ini 5 sudah tidak bisa ya. Sebentar ada nyamuk. Kita akan lagi. Kita pencet 4. Nah, oh iya ini salah. Saya malah langsung langsung. Jadi coba kita 40 kan ya. Please profit. Nah ini keluar baru. Akan tadi jawaban yes no atau no, saya pilih nomor setelah saya cari kesalahan formula king. Tadi yes. Kita kasih 6. Nah, please terus a correct number. Sebagai kita 5. Nah, karena di setelah sini list yang 1 sampai 5 bukan 0 sampai 4 ya. Jadi pasti bisa di sini. Penuh, kita dapatkan dan bayar saja. Sudah ini 10, sudah $11, bla 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 selesai. Nah, untuk yang selanjutnya adalah di coding. Ya, untuk yang lain sebenarnya mirip ya sama seperti laki-laki mirip. Perbedaannya hanya ada di valid bisa di sini. Nah, ini validate user input dikasih misalkan if bisa terus n nah, Springs for correct number. This is the place provide a correct number. Sekarang coba kita jalankan langsung. Kita run. Kita terus yes. Kita coba terus 6. Nah, langsung terus. Nah, kita terus 4. Baru bisa. Kita 6. Terus kita coba minus 1. Please provide 0. Jika 0 bisa. Nah, sudah. Tidak motif 10 euro bisa or on the way. Nah, sebenarnya untuk video kali ini seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf kalau ada salah kata. Saya Andi Tata Febriansyah. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.